dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa, semua mata dunia tertuju pada Iran dan juga Israel. Bahkan selama 2 minggu ini eskalasi perang betul-betul membara. Kita disuguhkan sama-sama punya alat canggih, rudal ke Tel Aviv, rudal ke Teheran. Bahkan bukan cuma permukiman yang hancur, tapi juga korban jiwa berjatuhan. Kemarin Anda ingat pernyataan dari Presiden Donald Trump yang mengklaim bahwa keduanya sudah menyepakati gencatan senjata antara Iran dan juga Israel. Apakah itu klaim sepihak atau pepesan kosong semata? Karena 5 jam setelah gencatan senjata masih terjadi peluncuran rudal, baik itu ke Israel maupun ke Iran. Menteri Luar Negeri dari Iran, Abbas Araghchi, membantah gencatan senjata yang telah diutarakan oleh Presiden Amerika Serikat. Malam hari ini kami akan membahas lebih dalam bersama dengan dua pihak, baik itu pihak yang jelas standing point-nya pro Iran sama yang pro Israel. Kita juga menghadirkan mahasiswa dari Hubungan Internasional National University. Terima kasih banyak teman-teman dari UNAS Jakarta ya. BHS, terima kasih juga yang sudah mendukung Catatan Demokrasi yang mengawal bagaimana isu ini bergulir hingga saat ini. Saya langsung mengenalkan satu persatu narasumbernya malam hari ini yang akan bergabung bersama kita. Semuanya sudah lengkap, ada sekitar total 7 orang. Nanti ada juga yang gabung dari Bali, tapi kita mengundang Mbak Monique Rickers. Mungkin banyak juga yang bertanya kepada kami, kenapa Monique Rickers selalu dikasih panggung Catatan Demokrasi? Karena sejujurnya kami sulit sekali nyari penduduk Indonesia yang sikapnya jelas, berani pro Israel. Kita tunggu alasannya. Apa yang membuat Mbak Monique tidak bergeming sama sekali, sampai sekarang masih bela Zionis Israel? Mbak Monique ya. Selamat malam, terima kasih. Malam, Mbak Monique. Kalau Pak Soleman Ponto memang kemarin agak miring-miring dikit Pak ya soal Israel ya. Kalau sekarang nggak tahu nih standing point. Malam Pak Ponto, pro Iran apa Israel Pak? Jelas-jelas aja Pak kita Pak. Selamat malam. Nanti dijawab ya Pak ya. Iya, nanti bisa kelihatan. Masih disimpan dulu ya Pak ya. Kemudian di sisi kanan saya boleh ke Pak Mahfud Siddiqlus, Sekjen Partai Gelora. Kalau Pak Mahfud ini aktivis pro Palestine. Wah sebenarnya ya. Kalau soal ngomongin Gaza, Timur Tengah, Pak Mahfud jagonya. Kami juga menghadirkan pakar Timur Tengah, Pak Smith Al-Hadar. Malam, Pak Smith. Saya mau dengar suaranya boleh Pak? Sekilas Pak. Pakai mic-nya Pak, kita cek ombak dulu boleh Pak? Halo, ya. Woi, halonya halo marah atau halo sejuk ini? Ditahan dulu Pak ya. Ya. Thank you banget Pak Smith Al-Hadar sudah gabung. Yang di tengah pemirsa ini yang lagi viral di mana-mana, statementnya cukup menohok. Ada yang berani mengatakan bahwa ini Trump macam-macam, ini Trump kayaknya sudah kalah nih. Tiba-tiba ikut campur antara perang Iran dan juga Israel. Ada Prof. Hikmahanto Juwana. Malam Mas Andro, Pakar sehat ya? Hukum Internasional. Terima kasih banyak Prof. Hikmahanto. Kalau lihat di media sosialnya ada yang ngatain Prof. Hikmahanto sok tahu langsung disikat sama Prof. Hikmahanto biasanya Prof ya. Thank you banget Prof. Hikmahanto. Di sebelahnya, nah ini yang sudah keliling di berbagai podcast, standing point-nya jelas, kabarnya ia juga sudah pernah berinteraksi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran. Sudah pernah ketemu dengan pemimpin tertinggi Iran, Khomeini. Ada Pak Dian Wirengcurit, Duta Besar Indonesia untuk Iran periode 2012-2016. Malam, Pak Dian. Terima kasih, selamat malam teman-teman, selamat berjumpa, salam sehat. Sehat Pak Dian. Kita boleh langsung ke Prof. Hikmahanto. Menurut Anda, apakah ini strategi Presiden Donald Trump supaya diklaim, dicap sebagai juru damai, padahal rudal masih terus meluncur ke Teheran maupun ke Tel Aviv? Ya, kalau kita melihat Presiden Trump ini agak aneh. Karena apa? Presiden Trump ini menurut saya yang menginisiasi perang antara Israel dengan Iran. Kenapa saya katakan seperti itu? Pertama, ketika beliau akan menjadi presiden, beliau mengatakan masalah Gaza akan saya selesaikan dengan menyerang Iran. Karena apa? Trump tahu bahwa Iran ada di belakang Hamas, di belakang Hezbollah dan di belakang Houthi. Kedua, pada waktu beliau menjadi presiden atas inisiatif dari Oman, Amerika Serikat membuat perundingan dengan Iran untuk senjata nuklir Iran. Berproses sampai pada satu titik akan deadlock. Lalu Presiden Trump mengatakan, saya akan serang Iran kalau sampai ini deadlock. Dan ternyata memang deadlock. Nah,
pertanyaan bagi kita, apakah Amerika Serikat punya dasar hukum langsung menyerang Iran? Tidak punya. Lalu dasarnya apa untuk bisa menyerang Iran? Dia minta Israel. Jadi Israel sebagai proksi Amerika Serikat untuk melakukan serangan ke Iran. Dasarnya pasal 51 Piagam PBB. Dia mengatakan bahwa kita menduga adanya senjata nuklir. Karena ada senjata nuklir, maka saya melakukan apa yang disebut sebagai anticipatory self-defense. Sebelum saya diserang, saya menyerang duluan. Itu yang dilakukan. Dan kita tahu target dari pihak Israel ada 3. Pertama, instalasi nuklir yang diduga digunakan oleh Iran untuk mengembangkan senjata nuklir. Kedua, ilmuwan Iran yang berkaitan dengan nuklir. Yang ketiga, garda revolusi, pemimpin garda revolusi Iran. Maka setelah serangan itu, Presiden Trump mengatakan, sekarang kita punya kesempatan untuk melakukan perundingan dengan pihak Iran karena pucuk pimpinannya yang selama ini menurut dia menghalang-halangi sudah diselesaikan. Nah, ketika Israel sudah menyerang, Iran mengatakan, loh tunggu dulu, menurut pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, maka negara-negara itu wajib untuk menahan diri, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap negara lain. Kedua, memangnya kami sudah punya senjata nuklir? Dari mana Anda bisa verifikasi? Jangan-jangan seperti pada waktu Bush Junior menyerang Irak. Katanya ada mass weapon of destruction, senjata biologis yang dikembangkan. Setelah masuk ke Amerika, menurunkan Saddam Hussein, tidak ditemukan. Nah, jadi pihak Iran mengatakan kami nggak ada. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 51 Piagam PBB, Iran melakukan serangan ke Israel. Dan serangan itu memang tidak ke sipil. Serangan itu ditujukan ke instalasi-instalasi militer di Israel. Meskipun Ada korban jiwa. ada korban jiwa, sipil di situ. Itu yang disebut sebagai collateral damage. Nah, serang, tiba-tiba Amerika Serikat bilang, Presiden Trump, saya akan menentukan dalam 2 minggu ke depan apakah masuk atau tidak masuk. Tapi keesokan harinya, dia melakukan pemboman itu. Isfahan, Natanz, Isfahan, Fordo. ya Fordo dan lain sebagainya, satu lagi itu. Natanz. Sudah dilakukan seperti itu, lalu diancam Iran. Ada 2 ancaman. Pertama adalah kamu harus buat damai. Tapi kalau tidak damai, maka kami akan serang Iran dan ini lebih mudah lagi karena sudah tidak mempunyai kekuatan kemampuan senjata nuklir. Sekarang Iran melakukan serangan. 3 serangan yang dilakukan terhadap Amerika Serikat. Pertama, serangan secara fisik. Dia serangan ke Israel. Dia kirim serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Tapi Iran merasa bahwa Qatar nggak ada masalah sebenarnya. Oleh karena itu kemungkinan menurut saya Iran memberitahu bahwa kami akan menyerang. Nah, informasi itu disampaikan ke Presiden Trump. Presiden Trump mengklaim bahwa kami sudah diberitahu, kami sudah kosongkan, kami bisa intercept. Seperti itu. Itu serangan fisik. Oke. Yang kedua, serangan terkait dengan membuat mental Amerika Serikat berpikir 2 kali, yaitu Menteri Luar Negeri Iran pergi ke Rusia. Rusia di sana, Presiden Putin mengatakan cuman simpel aja, bahwa serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah ilegal. Itu membuat daya gentar luar biasa. Ketiga, di Iran, di parlemen Iran diwacanakan Selat Hormuz akan ditutup. Tapi ini kan masih bergantung pada majelis tertinggi. Tetapi dengan wacana seperti itu, bursa Amerika menghajar Trump. Bahkan rakyat di Amerika Serikat melakukan demonstrasi. No king, no war with Iran, katanya. Itu yang disuarakan bahkan di Amerika Serikat. Sekarang ini ada anggota Kongres, bahkan anggota Kongres dari Partai Republik yang menghendaki agar Trump dilakukan impeachment. Nah, jadi ini serangan yang dilakukan oleh Iran. Nah,
Setelah kayak begini, ingat ya pada waktu perang tarif. Bagaimana Trump kelihatannya galak, tapi kemudian dilawan sama Cina, dilawan sama Uni Eropa, dilawan dengan Kanada. Ya. Tapi sayangnya tidak dilawan oleh Indonesia, malah Indonesia datang bernegosiasi, malah dikenakan lebih keras lagi. Mereka ini keras. Dan kemudian yang menghajar juga adalah bursa. Akhirnya apa? Trump bilang postpone. Ya, saya melihat karakter Trump ini seperti itu. Kalau dia gertak pertama dilawan, dia akan mundur. Nah, sekarang dia dalam posisi yang terjepit dan dia harus mundur. Ya, lucunya nih, pada waktu kemarin berpihak pada Israel, membantu Israel. Tapi sekarang tiba-tiba dia mau menjadi pendamai. Iran, Israel, kamu harus melakukan perdamaian. Lalu dinyatakanlah secara sepihak, 6 jam ke depan dan lain sebagainya, yang oleh Iran dia bilang, oh enggak, kita enggak pernah ikut. Kan bisa saja, kalau misalnya Iran mau, dalam waktu 6 jam sudah enggak ada serangan, Israel juga tidak ada serangan, terjadi itu. Tapi Iran enggak mau. Kesepakatan itu akhirnya belum menemukan titik temu sampai dengan menemukan sekarang. titik temu. Kita boleh ke Mbak Monique Riekes, banyak juga yang mengatakan ini salahnya Israel karena Israel yang menyerang duluan ke Iran, ke Teheran. Oke. Mbak Monique, Ya. sasarannya sipil. Selamat malam. Malam, Mbak Monique. Penyerangan yang dilakukan Israel 13 Juni 2025 ini penyerangan yang ketiga kali. Karena kalau kita urut dari tahun 2024, pertama yang menyerang Israel adalah Iran. April dan Oktober 2024 dan Israel langsung balas. Nah, yang 13 Juni ini merupakan serangan yang dilakukan karena negosiasi nuklir antara Amerika dengan Iran gagal. Gitu ya. Trump sudah mengeluarkan pernyataan bahwa menemukan jalan buntu. Nah, tapi yang ingin saya beritahukan kepada rakyat Indonesia, kebencian atau anti-Israel yang ada dalam Iran itu dimulai sejak 1979. Sejak rezim Islam Iran berkuasa. Ketika Ayatollah Khomeini pulang dari Prancis, dari eksil, kembali ke Teheran, menyingkirkan Saresa dan keluarga. Saresa harus kabur. Apa yang terjadi? Langsung anti-Israel. Ditetapkanlah hari Al-Quds setiap Jumat terakhir di bulan Ramadan. Ini adalah cara untuk menggerakkan di seluruh dunia sikap anti-Israel itu. Apalagi yang dilakukan? Penyanderaan. 55 orang diplomat dan staf di Amerika disandra oleh Iran. Selama 444 hari. Apa yang terjadi? Setelah disandra, ya tentu harus dibebaskan. Dibebaskannya tahun 1981. Mereka juga mau menyandra kedubes, kalau tidak salah ya, kedubes Israel. Tapi untungnya mereka bisa menyelamatkan diri. Jadi yang disandra hanya diplomat dari Amerika. Jadi yang ingin saya kasih tahu, kebencian itu baru ada sejak 1979. Jangan salah, sebelumnya tidak ada. Apalagi kalau kita mau bicara sejarah panjang bangsa Persia. Raja Persia pertama, Kores atau Cyrus the Great. Makamnya ada di Pasar Gade. Betul ya Pak ya, Pasar Gade. Esther yang ada di Alkitab saya. Atau Hadasa, nama yayasan saya Hadasa. Esther adalah ratu Yahudi menikah dengan Raja Persia. Ahasiweros atau Xerxes. Artinya tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian. Dan itu tercatat. Makam Kores ada di Pasar Gade di Iran. Makam Esther dan Mordekai ada di Hamedan Iran. Jadi sejatinya Israel dan Iran dua peradaban besar yang sungguh-sungguh luar biasa. Ini adalah bisa dibilang perdamaian yang sudah sejak awal ada di dunia.
Kenapa? Karena Kores memulangkan orang Yahudi dari eksil di Babilonia di zaman Nebukadnezar. Orang Yahudi dibuang ke Babilonia tahun 586 sebelum Masehi. Apa yang terjadi ketika Kores berkuasa? Babilonianya ditaklukkan oleh Persia. Lalu Kores memulangkan orang Yahudi kembali ke Yerusalem. Dan yang luar biasa, Kores bukan orang Yahudi. Kores tidak beragama Yudaisme, tapi Kores memerintahkan pembangunan bait suci kembali yang dihancurkan oleh Nebukadnezar. Tapi Mbak Monik, Nah, bisa dibilang Kores adalah Zionis pertama di dunia. Dan itu adalah Iran. Jadi orang Yahudi nggak mungkin, Israel orang Yahudi benci sama orang Iran itu nggak mungkin. Justru mereka ingin orang Persia punya kembali kejayaan di masa lalunya. Bukan seperti saat ini. Tahun 2022, apa yang terjadi? Demonstrasi anti hijab masa Amini. 79 wartawan ditangkapin oleh rezim Iran. Di Iran sangat-sangat susah untuk HAM. Saya pernah liputan ke Iran tahun 2011. Saya dari Indonesia, negara dengan penduduk mayoritas Islam. Apa yang terjadi ketika saya datang ke Teheran? Kami tidak boleh nginap di hotel karena berbahaya. Padahal kami dari Indonesia. Kami harus didampingi oleh guide dari Teheran, dari pintu masuk Turkmenistan sampai ke Teheran. Sampai keluar lagi ke Turki. Semua harus didampingi. Kenapa? Enggak aman. Padahal tahun 2011. 2011 itu Mbak. Itu belum ketahuan ada nuklir. Nah, intinya adalah satu yang perlu kita pelajari. Karena kita Indonesia ini kita tidak setuju loh senjata nuklir. Indonesia menandatangani traktat anti senjata nuklir. Jadi kita di sini bicara tentang nuklir Iran yang dihabisi oleh Israel. Isfahan, Natanz, semua yang serang duluan Israel. Baru kemudian Fordo. Karena letaknya di gunung, maka butuh alat serang dari Amerika. Jadi ini bukan playing victim dari Israel. Ini bukan playing victim. Tapi poin soal kebencian Mbak, poin soal kebencian dengan Israel khususnya dengan IDF karena mungkin dunia dipertontonkan Mbak. Ya. Kejahatan perang, bayi, masyarakat, lansia, genosida Mbak. Itu yang dipertontonkan ke seluruh masyarakat bahwa ternyata kebiadaban Zionis Israel. Nah, IDF-nya, poin di sana yang Mbak ya. Kita jawab sesaat lagi Mbak. Kita harus jeda hanya di Catatan Demokrasi Indonesia. Ini sebenarnya patut saling dikonfirmasi. Mbak Monik masuk Teheran 2011, Pak Dian Wirenjurit 2012 sampai 2016. Apakah betul ada sebuah aturan yang dibuat oleh Khamenei sehingga membatasi masyarakatnya, mengecap bahwa betul-betul Zionis biadab gitu ya Mbak ya. Pak Dian, boleh dijawab dulu Pak Dian. Nanti boleh ditanggapi sama Mbak Monik. Pak Dian Wirenjurit. Terima kasih. Bu Monik, kalau kita bicara data mungkin kita bisa berbeda ya. Nanti kita kalau diperlukan kita bisa ungkapkan siapa dulu gitu ya. Tapi dalam kaitan tadi yang simpel-simpel saja. Rupanya kita itu hidup dengan pedoman katanya gitu ya. Katanya si A begini, katanya si E begini, katanya. Yang kemudian karena selalu digaungkan itu yang namanya post-truth. Yang tidak benar kalau diulang-ulang menjadi kebenaran, kira-kira gitu kan. Itu post-truth. Itu yang diberlakukan terhadap Iran. Itulah buat saya salah satu kampanye media barat. Untuk menggambarkan Iran sebagai sosok yang mengerikan gitu ya. Nuklirnya, rezimnya yang otoriter. Mulahnya yang tampangnya jenggot dan padahal di sana semua ada aturannya tuh. Kayak anak muda di sana jenggot itu nggak bisa, maaf ya, nggak kayak di sini berapa lembar juga nggak masalah ya. Kalau di sana harus nggak boleh lebih dari 2 cm misalnya gitu loh anak mudanya tuh. Supaya kelihatan rapi. Nah dalam kaitan tadi Bu Monik bilang paspor, saya terus terang
lelah ya, capek ya. Saya pakai bahasa boleh ya, pakai bahasa Boleh, capek bebas, gitu Pak, ya. bebas Pak, silakan Pak. Capek saya kalau menjawab pertanyaan ini. Katanya kalau ada stempel visa masuk Iran, kita nggak bisa kemana-mana. Dan itu banyak dilakukan oleh yang namanya businessman, Tidak bisa ke businesswoman. Israel Pak, kata Pak Monik tadi. Kalau sudah ada cap Iran nggak bisa ke Israel. Maupun Sebaliknya, kita kan nggak punya nggak punya hubungan diplomatik sama Israel, tapi kan kita bisa ke sana, ya kan? Nah, ke Iran yang bukan musuh kita, kenapa kita takut dengan ada visa cap Iran untuk kemana-mana dan dibilang tidak boleh? Katanya tidak boleh, katanya dengan itu tidak boleh ke Amerika. Itu hanya berlaku pada masa Trump periode pertama. Kalau di paspor kita ada cap Iran 6 bulan. Sebelum 6 bulan itu dia memang dihambat masuk ke Amerika, dihambat bukan dilarang. Tapi kalau lebih dari 6 bulan tetap boleh masuk. Yang saya herankan itu pengusaha kita yang maaf ya, pengusaha itu kan nyari profit ya. Profit itu dimanapun tidak kenal batas ya. Selama bisa menghasilkan profit, kalau di kutub utara menghasilkan profit, kenapa nggak kita datangi? Loh, di Iran itu prospeknya bagus gitu ya. Nah, tapi karena katanya nggak boleh, kalau punya visa Iran nggak boleh ke Amerika, jadi semua takut ke Iran akibatnya. Saya tanya seorang bapak, ibu, kadin yang membatalkan ke Iran. Katanya, saya tanya, bapak, ibu berapa bisnis dengan Amerika? Ya nggak banyak sih Pak, mungkin kalau dirupiahkan 500 juta gitu ya, 100 juta. Jadi kira-kira 50.000 dolar lah gitu ya. Oh gitu. Ibu maaf ya, kalau bisnis ibu sama Amerika itu 50 juta dolar, mungkin ibu nggak boleh ke Amerika kalau ada cap Iran. Karena berarti ibu punya bisnis besar yang melanggar sanksinya Amerika. Ada batasnya. Maaf, saya tidak mengecilkan arti bapak ibu yang bisnisnya tanda kutip hanya 500 juta, 50.000. Tapi masa dengan 50.000 gagah-gagahan, wah saya nggak bisa masuk Amerika. Bohong teman-teman. Jadi framing media barat Pak Dian. Kalau saya tarik ke konteks perang Pak, apakah wajar Iran melakukan serangan balasan karena ini terzolimi tadi lebih dulu? Perbedaan data, saya mulai dari begini teman-teman. Tanggal 10 Juni 2025, delegasi Iran bertemu delegasi Amerika untuk melanjutkan perundingan JCPOA. Ngerti dong? Masa mahasiswa HI nggak ngerti? Itu dilanjutkan. Artinya apa? Prospek untuk memulai sudah ya hidup lagi walaupun masih tersendat. Teman-teman, JCPOA pertama itu 7 tahun prosesnya sampai ditandatangani. Nah sekarang dibatalkan oleh Trump, ingin dihidupkan lagi dengan mulai lagi. Kalau tersendat wajar. Kalau setelah perundingan katakan tidak tercapai titik temu kemudian disepakati istirahat berapa hari untuk memberikan ketenangan, untuk memberikan waktu untuk mempelajari lagi usulan-usulan yang masuk. Ketenangan. 3 hari kemudian Israel menyerang tanpa alasan. Kedua, 20 Juni 2025. Trump menyatakan setelah seminggu perang Iran-Israel, Amerika memandang kita memerlukan waktu sekitar 2 minggu untuk mempelajari situasi sebelum mengambil sikap. 23 Juni langsung menyerang Iran. Teman-teman, kita lihatnya begini, Iran sama Israel sama-sama negara yang potensi militernya luar biasa. Setara, bahasa mahasiswa apple to apple, ya enggak? Nah kalau diserang sama Amerika, kira-kira apple to apple enggak? Negara manapun di dunia ini rasanya tidak mampu kecuali Cina sama Rusia yang bisa mengimbangi. Nah dalam konteks ini saja kita bisa melihat, loh ini Israel, ini Iran, ada negara di tengahnya berani saling serang-serangan. Amerika membalik Israel dengan alasan ini mengancam karena program nuklirnya. Dia dari tahun 74 sudah punya program nuklir dan sudah punya senjata nuklir. Dan tidak ada, dia tidak anggota NPT tadi disebut. Bukan anti nuklir ya, Non-Proliferation Treaty. Itu artinya tahu nggak teman-teman? Di dunia ini hanya ada 5 negara yang diperkenankan punya senjata nuklir. P5, tahu P5?
Amerika, Inggris, anggota tetap PBB. Yang lainnya tidak boleh punya senjata nuklir kecuali program nuklir untuk tujuan damai. Itulah yang dilakukan Iran. Tapi diduga, katanya, nah kita kan hidup dari katanya. Katanya, dari sejak tahun 2002 ketika kelompok oposisi Iran di Amerika mengumumkan konferensi pers, ternyata Iran punya membuat senjata nuklir. Ini buktinya, foto-foto lengkap seperti yang tadi disinggung. Yang di Irak itu yang diduga ada weapons of mass destruction itu, nuklir, biologi, kimia. Tidak terbukti kan? Padahal seorang menteri Amerika, seorang jenderal sudah memaparkan di depan PBB itu. Ternyata tidak ada. Apa enggak memalukan ya sebenarnya ya, kira-kira gitu. Nah ini sebuah kelompok oposisi menunjukkan gambar-gambar foto-foto image satelit. Kira-kira wajar nggak sebuah kelompok oposisi di pengasingan punya teknologi yang secanggih itu dan punya satelit? Pasti ada yang menyuplai. Dan ternyata dari 2002 sampai 2025 ini tidak terbukti. IAEA tidak pernah bisa membuktikan adanya program nuklir yang sudah menjadi senjata nuklir. Kalau tidak terbukti kenapa Amerika Serikat ikut campur? Ikut nyerang juga bahkan Pak. Katanya. Ada yang namanya istilah. Sekelas Donald Trump masa katanya Pak? Intelijen Pentagon masa percaya dengan katanya Pak? Presiden Bush juga tertipu dengan stafnya sendiri, dengan jenderalnya yang menyatakan ada senjata pemusnah massal di Irak. Nah ini juga ternyata tidak, karena apa? Irak itu belajar dari pengalaman sebelumnya ketika melawan Irak misalnya ya, Iran itu. Irak itu punya reaktor Osirak satu-satunya. Ketika tahun 81 diserbu, dihancurkan, tidak punya senjata nuklir lagi. Program nuklir lagi. Iran belajar dari situ program nuklirnya, pusat-pusat mulai dari R&D-nya, mulai dari komponen-komponennya sampai pengayaan uraniumnya itu disebar. Kalau Amerika dan Israel dan negara barat mencurigai ada 7 tempat yang disasar, bukan hanya 3 yang itu ya, ada lagi Arak dan sebagainya itu. Padahal Iran tidak sebodoh itu. Diperkirakan lebih dari 30 pusat-pusat itu. Jadi Iran pun tidak akan gegabah satu situs dihancurkan apa lumpuh. Saya pikir mungkin sementara harus adaptasi dengan ketidakbekerjaannya yang sudah dihancurkan nih. Tapi yang lain tetap bekerja saya pikir. Nah sekarang Iran juga sudah mengambil ancang-ancang. Iran itu negara pihak NPT, Non-Proliferation Treaty. Diserang oleh sebuah negara yang non-NPT yang justru punya nuklir. Itu saja kalau dari segi hukum internasional bisa diperdebatkan tuh betapa ngacoknya tuh ya Israel itu. Berani-beranian menyerang negara yang tidak punya senjata nuklir. Kalau kita mau telah lagi dari tadi pernyataan-pernyataan apple to apple tadi. Rusia jelas-jelas bersebelahan dengan Ukraina. Rusia menginvasi Ukraina. Kok bukan bukan Rusianya ditembakin sama Amerika? Ya enggak? Padahal ini jelas temannya Amerika nih. Cina di Pasifik bermain api di depan rumahnya Taiwan di lautannya tuh Pasifik. Latihan perang besar-besaran. Rakyat Taiwan khawatir. Kok Cina nggak ditembak sama Amerika? Artinya apa sih? Amerika itu beraninya sama anak kecil. Enggak berani setara. Tembak dong Cina, tembak dong Rusia. Supaya setara ya kan? Ini sepertinya intelijen Pak Sulaiman Bipunto harus komentar. Yang pertama tadi statement yang saya tafsirkan dari Pak Dian, Israelnya ngaco. Yang kedua Amerika beraninya sama anak kecil, sama yang lemah dari negaranya. Pak Sulaiman Bipunto, intelijen Trump Ya, jadi terima kasih. ini. Ya, Amerika belajar dari Mesir. Apa kata si Cleopatra, if you are strong ya bite them. If you are weak, join them. Itu ilmu tua sekali. Jadi kalau dia dengan anak kecil dianggap kecil ya dia serang. Kalau yang sama-sama ntar dulu. Hitung-hitungan dulu, ya itu ilmu tua itu. Bukan ilmu baru itu. Cleopatra itu. Jadi kalau ada sekarang ya wajar. Ya memang begitu. So if you are strong ya bite them. If you are weak, join them. Indonesia bilang bagaimana bunyi gendang,
begitulah kita menari. Di mana langit dipijak, bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Masuk kandang kambing kita mengembing, masuk kandang kerbau kita mengaum. Ya itu. Jadi apa yang terjadi sekarang dari sudut intelijen, ya memang harus begitu jadinya. Akan bego sekali, Asintelnya akan bilang hajar itu Cina sana. Enggak mungkin, enggak akan ada. Tapi dia akan ambil yang kecil-kecil itu tadi. Dia cari yang mana satu persatu. Tapi kan ini program nuklir di Iran belum terbukti, udah dihajar aja Pak. Ya dia pikir daripada nanti sudah dapat ya apa aja. Mana yang ditemukan itu saja duluan. Itu memang biasa begitu. Karena untuk bagi orang Intel sendiri kan dia bermain-main kan bukan kepastian. Indication and warning. Dasarnya kan itu. Indication, warning. Pengambil keputusan ya tergantung. Kan yang ambil keputusan bukan orang Intel. Intel itu hanya menyampaikan ini indikasinya, warningnya begini. Silakan ambil keputusan. Nah yang ambil keputusan para pengambil keputusan ini. Kalau Walaupun memang, data yang disodorkan udah berbau post-truth tadi. Sebuah kebohongan. ya hampir sama dengan tadi. Karena indication and warning itu intelijen. Makanya intelijen itu harus rahasia karena belum tentu benar. Tapi dianggap selalu intelijen kan hebat. Padahal indication and warning karena itu tadi. Dia intelijen itu bekerja nol, tidak ada fakta. Dengan fakta nol, maka dia akan merangkai supaya menjadi logik. Makanya intelligence. Nah logik ini syukur kalau benar. Kalau enggak, ya salah pengambil keputusan. Intelijen tidak pernah disalahkan. Karena dia bisa merangkai logika. Yang ngambil keputusan itu, kan intelijen tidak mengambil keputusan. Yang diambil keputusan kalau dia menculik. Nah itu baru, dia tahu persis itu. Jadi kalau Tapi selain dari itu tidak. Lucunya sebentar ya, lucunya ya di Amerika itu direktur intelijen itu mengatakan bahwa tidak ada. Nah, tidak ada nuklir. Tidak ada nuklir. Di Iran. Tulsi Gabbard. Tapi kemudian ditanya sama Presiden Trump kan, she's wrong. Dicopot. Gimana tuh kalau misalnya intelijen kayak begitu kan, dikatakan tidak ada, ya kan? Tapi kemudian karena Presiden bilang, she's wrong. Jadi ada. Kita kan bertanya-tanya sebenarnya. ya, Pengambil keputusan ini gimana nih di sana itu? ya memang itulah buktinya bahwa pengambil sebenarnya di dalam intelijen itu pengambil keputusan dia punya pengetahuan lebih daripada si intelijennya. Itulah sebabnya dia kalau dari 100 dia punya 60. Untuk dapat 100 dia harus melengkapi dengan 40. 40 inilah yang dilengkapi oleh si intelijen. Nah 60 itu apa? Nanti dia akan mengeluarkan namanya UUK, unsur utama keterangan. Kamu cari ini. Kalau dia tidak tertarik, berarti dia kurang dari 50%. Tidak tertarik dia. Nah kalau kita orang intelijen tahu, itu berbahaya, kita akan kasih tahu sama bos, bos, ada ini. Kalau dia tertarik, dia akan keluarkan perintah lanjut, cari. Sebenarnya gini, itu. jadi kalau saya melihat pada waktu direktur intelijen mengatakan seperti itu, mungkin dia mengatakan bahwa sebenarnya memang tidak ada. Sebenarnya memang tidak ada. Tapi masa kemudian kalau atasannya bilang, enggak kamu salah, coba cari misalnya. Terus kemudian dia berubah, memang akhirnya dia berubah. Dia berubah mengatakan, tapi setelah Trump mengatakan itu, tapi Iran memang mempunyai kapasitas untuk membuat senjata nuklir itu dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kan begitu. Loh, kalau misalnya seperti itu, semua negara yang punya tenaga nuklir, itu bisa dalam waktu yang tidak terlalu lama merubah tenaga nuklir untuk damai itu bisa untuk perang, untuk senjata. Bisa. Nah sekarang Jepang pakai tenaga nuklir. Mana-mana negara tenaga nuklir. Memang yang tadi disebutkan Pak Dubes, kalau 5 negara yang P5 ini dalam NPT, Non-Proliferation Treaty, bagi 5 negara yang sudah punya senjata nuklir, awas ya, kamu tidak boleh memberikan pengetahuan ke mereka-mereka yang tidak punya senjata nuklir. Tapi bagi mereka yang tidak punya senjata nuklir, ya sudah, dia berkomitmen untuk tidak memiliki. Dan Menteri Luar Negeri Iran pada waktu 3 titik diserang oleh
Amerika Serikat mengatakan bahwa kami ini anggota NPT, Non-Proliferation Treaty. Kalaupun kita mau dicek, jangan dong oleh intelijen. Intelijen Amerika, intelijen Israel, cek oleh IAEA. Dan IAEA itu sebagai lembaga nuklir internasional yang kemarin sudah melakukan pengecekan pada masa Obama atau siapa begitu kan. Sudah melakukan pengecekan, nggak ada katanya. Nah sekarang IAEA bilang, udahlah kalau misalnya memang Anda nggak percaya semua, saya yang masuk. Dan saya yang menentukan, kasih kami akses. Seperti itu. Iya. Singkat boleh, Mbak Muni. Ya, 2015 akhirnya kan terhenti ya kesepakatan dengan Obama. Ya, harusnya terhenti. Iran. Boleh gunakan mic? Jadi begini, maksud Bapak. saya begini, 2015 itu Iran sudah tidak boleh menuju ke senjata nuklir. Tetapi Bukan tidak boleh, harus menghentikan program nuklir yang dicurigai membuat senjata. Ya ini bahasa sayanya ya, bukan bahasa diplomat. Ya. Nah jadi gini, setahu saya 2015 itu sudah deal ya. Oke. Kemudian tapi ternyata kemarin Badan Energi Atom menyebutkan Iran sudah bisa memperkaya uranium hingga 90% itu sudah kadar senjata. Nah, jadi ada namanya badan yang mengecek. Ini bukan soal intelijen. Intelijen dalam hal ini seperti intelijen Israel, Mossad, itu mereka tujuannya hanya menargetkan para saintis, ilmuwan nuklir Iran. Ada 15 orang. Data terakhir 15 orang yang dibunuh. Maaf kata-katanya ya dieliminasi. Jadi targetnya adalah supaya mencegah terjadi pengayaan nuklir. Masalahnya selama ini Khamenei datang untuk mengecek centrifuge. Khamenei mempromosikan juga nuklir Iran di mana-mana. Seperti Bapak tadi katakan ada 30 lokasi. Sekalipun belum terbukti. Sekalipun belum terbukti bisa diperkaya untuk senjata. Tetapi Bukan. Maaf. Badan Energi Atom sudah menemukan terakhir setelah diserang mereka menyebutkan Tidak, 90%. Tidak Ibu. Sudah bisa. Ini lagi perbedaan data ya teman-teman. Perbedaan data. Data yang dimana yang Ibu baca, yang saya tahu, yang saya pernah beberapa kali di waktu di sana dikasih kesempatan mengunjungi begini. Yang namanya uranium diperkaya, itu reaktor untuk pembangkit tenaga listrik diperkayanya itu cuma sampai 3,67, itu sudah bisa buat listrik. Untuk kadar lebih dari itu, untuk pertanian, untuk kedokteran sudah dimanfaatkan, termasuk oleh kita yang mencoba dengan riset-risetnya. Pengayaan secara teknis di atas sampai 20%, itu masih ditolerir karena masih bisa dibuat alasan untuk tujuan damai. Secara teknis di atas 20%, 30% dan sebagainya bisa dipercepat karena sentrifugalnya tinggal kalau bahasa kitanya diputer cepat, lebih cepat, digasnya di polin lebih cepat. Nah itu bisa naik sampai batas pembuatan senjata 90. IAEA tidak pernah menemukan bukti bahwa Iran punya kekayaan sampai 90. Satu. Kedua yang disebutkan Mas Andrew, betul ya? Betul. Bahwa yang namanya IAEA tadi ada salah, maaf nih Pak Profesor. Yang namanya intelijen itu bukan begitu ceritanya. Kalau ada satu negara dicurigai punya program senjata nuklir, negara tetangganya boleh melaporkan ke IAEA. Indonesia misalnya dicurigai oleh Australia. Indonesia kayaknya bikin senjata nuklir. Oke, kita kirim inspektur. Inspektur itulah yang akan mengecek semua unsur itu apakah ada unsur pembuatan senjata pengayaan lebih dari sampai 90%. Kalau tidak ada, tidak punya alasan untuk melaporkan Indonesia punya program. Yang terjadi, inspekturnya IAEA adalah sebagian besar dari barat.
Dan mereka lah yang sebenarnya intelijennya, Pak Profesor. Ini poin yang menarik Pak Dian, tapi sepertinya ada telebicara bergabung bersama kita Ibu Koni Rahakundini Bakri, Pak Smith Al-Hadar ingin komentar sepertinya. Bu Koni, pengamat militer, Bu Koni, sudah tersambung bersama kami Ibu Koni. Selamat malam. Bu Koni, kami ingin mendengar langsung dari Anda sebagai orang yang dianggap sangat dekat dan tahu sekali bagaimana militer di Rusia. Bahkan Ibu Koni ada juga yang mengatakan ini juru bicara Rusia gitu kan. Ibu Koni Bakri, eskalasi yang terjadi antara Iran dan Israel sampai akhirnya AS ikut campur. Mbak Koni, tanggapannya dulu boleh Ibu Koni? Sebelum saya masuk ke sana, tadi saya sempat mendengarkan pembicaraannya Mbak Monik, kemudian Pak Hikmahanto, rektor saya dulu, terus kemudian Pak Dubes ya. Menurut saya begini, untuk memahami perang antara Iran, Israel, kemudian perang Amerika Serikat, sepertinya kita mesti lihat dulu apa yang tercantum dalam buku Two Nations Under God. Jadi kalau kita panjang bahas kenapa Amerika punya standar ganda terhadap Iran misalnya, dan tidak terhadap Israel, itu karena misalnya dia alasannya menentang program nuklir Iran, karena meskipun Iran masih di bawah program anggota NPT dan masih dalam pengawasan International Atomic Energy Agency. Nah, dari sisi dia mendukung Israel, karena dia memang sudah bersikap seperti itu. Sekali lagi ya, kalau kita baca bukunya Two Nations Under God, memang dia sudah akan bersikap seperti itu meskipun Israel tidak pernah menandatangani NPT. Tapi saya kira kita nggak bahas sampai urusan nuklirnya. Yang saya mau bahas adalah sekarang bagaimana peran Rusia kalau Rusia itu masuk ke dalam konteks ini, dan apa pilihan Iran. Iran ini kan sekarang pilihan cuma satu ya, cuma 4. Dia membalas cepat dan keras, misalnya mengirim serangan rudal balistik. Pada pangkalan Amerika Serikat itu ada 20 target yang bisa dia targetkan. Atau dia bisa diam aja nggak usah balas lah. Resikonya apa? Dia ditertawakan oleh rakyatnya, ditertawakan oleh dunia. Atau dia membalas dia akan membalas pada waktu yang dia pilih dan dia anggap tepat. Misalnya dia menunggu ketegangan itu mereda. Tapi menurut saya dengan masuknya Rusia di sini ini menjadi menarik. Karena pernyataan Presiden Putin jelas itu akan membantu Iran sebagai kawan dan sebagai sahabat. Rusia itu terkenal orang yang sangat setia kepada negara-negara atau kepada siapapun yang dianggap kawan dan sahabat. Nah, permasalahannya yang kita mesti ukur jika perang ini berlanjut, apa yang akan dilakukan oleh Rusia yang dapat mendukung Iran, gitu loh. Pertama menurut saya adalah yang disabas oleh Pak Poto tadi, dukungan intelijen. Saya rasa dukungan intelijen itu akan bukan cuma intelijen biasa, tapi dengan teknologi militer tinggi. Kita tahu Rusia itu dapat sangat membantu Iran dalam GLONASS, sistem navigasi, intelijen satelit, kemudian teknologi pertahanan udara dia misalnya S-300, S-400, ya kan, untuk menahan pertahanan, memperkuat pertahanan Iran dari serangan Israel. Lalu bagaimana kemungkinan dia akan mengirim senjata dan amunisi, apakah lewat jalur normal diplomatik ataupun Rusia atau rahasia, dan ini artinya Rusia itu mampu mengirim senjata presisi tinggi. Tadi sempat dibahas tentang perang Ukraina ya. Nah kalau kita refer ke sana, senjata-senjata Rusia itu sangat berpresisi tinggi, baik drone, baik rudal balistik, hingga sistem peperangan elektronik untuk mendukung kekuatan tempur Iran jika perang ini terus berlanjut. Yang ketiga, Rusia pasti akan stand for Iran dalam dukungannya di forum internasional. Karena Rusia, dia dapat memveto resolusi-resolusi yang mengurugikan Iran di Dewan Keamanan PBB. Ini yang kita mesti underline. Dan ini akan memperkuat narasi anti Barat serta anti Israel di forum internasional. Sekali lagi saya nggak memperdebatkan apa yang disampaikan oleh Bu Monik ya. Saya cuma bilang bahwa ini kemungkinan terjadi jika Rusia masuk jauh ke dalam konteks ini. Yang keempat, saya rasa operasi perang cyber dan perang informasi ini akan sangat kuat karena Rusia terkenal sangat kapabilitasnya dalam aspek ini. Dia bisa membantu Iran menyerang sistem komunikasi dan komando Israel, juga meluncurkan kampanye disinformasi untuk mengganggu opini publik yang selama ini menjadi kekuatan Israel. Yang kelima mungkin aliansi strategis dan latihan militer bersama itu sudah dipastikan. Bagaimana di Laut Kaspia misalnya ya kan, latihan gabungannya dulu, kemudian bagaimana kekuatan simbolis dan kesiapan operasional yang bisa dibantu dalam aspek di kawasan Teluk atau Laut Kaspia yang menjadi area. Yes. Berarti jelas Bu posisinya ketika Menlu Iran Abbas Araghchi bertemu dengan Putin bukan hanya sebatas kemitraan strategis tapi konteksnya bantuan perang, betul ya Mbak ya?
saya mengukur bantuan perang apa yang mungkin dilakukan Rusia dengan pernyataan Presiden Putin bahwa Rusia akan membantu Iran dalam konteks Iran itu dianggap negara teman, negara kawan. Itu statement sangat kuat ya menurut saya. Dan yang sedang saya sampaikan barusan adalah bagaimana konstelasi perang ini, sebelum saya masuk ke nuklir tadi dibahas, saya sudah dengar dengan baik-baik. Tapi bagaimana kira-kira apa yang bisa dibantu oleh Rusia terhadap Iran. Yang terakhir adalah logistik. Karena logistik ini menjadi sangat penting ya dalam kondisi perang panjang, di mana Rusia diperkirakan mati dalam perang Ukraina atau akan kedodoran, kan dia nggak kedodoran. Artinya apa? Dia kemampuan logistik dia sangat kuat. Dan ini artinya dia juga bisa membantu Iran. Dan yang paling kita mesti catat, Rusia ini negara yang terkena sanksi gila-gilaan. Nggak ada negara yang dikenai sanksi sebanyak Rusia dan dia survive. Artinya dia akan bantu juga Iran dalam aspek-aspek after atau resiko of war-nya. Misalnya, bagaimana perdagangan bilateral Iran, bagaimana energi Iran, bagaimana mata uang digital untuk menghindari sanksi internasional. Ini semua pengalaman Rusia dalam apa yang dilakukan oleh negara-negara barat terhadap Rusia, itu bisa dilakukan Rusia membantu Iran dalam konteks ini. Nah, ini yang mesti kita gambarkan, kira-kira kalau perang ini terus berkelanjutan seperti apa. Sekali lagi, ketika kita membaca Two Nation Under God, kita tahu sekali lah, sampai mati pun Amerika pasti akan bela Israel. No matter penduduk Amerika ada yang demo kah pada Trump atau tidak, saya rasa posisi Amerika tidak akan pernah bergeser dari sana. Oke. Itu yang kira-kira mau saya sampaikan. Ibu Koni, sepertinya Mbak Monik ingin langsung berinteraksi dengan Anda. Bu Koni. Langsung saja ke poinnya, boleh Ya, Mbak Monik? saya ingin bertanya nasib 600 ilmuwan Rusia yang berada di Iran. Karena tadi Viti sebelum mulai catatan demokrasi, Putin mengatakan ada sekitar 250 di Bushehr dan total di seluruh Iran itu ada 600 ilmuwan nuklir. Nasibnya gimana? Langsung dijawab boleh, Ibu Koni Bakri? Nah, kalau masalah nasib mereka itu memang kalau kita belajar lagi, ya saya nggak bisa menjawab nasib mereka saat ini seperti apa. Tapi kalau kita kontekskan lagi ke Rusia, cara Rusia juga menjaga ilmuwan nuklirnya adalah dengan membuat kotak-kotak yang terhubung dengan teknologi nuklir, ilmuwan nuklir atau tempat-tempat nuklir berada, itu sangat ketat, Bu Monik. Saya rasa mungkin Iran bisa belajar dari situ. Misalnya saja kita dari Moskow menuju kota tersebut nggak bisa masuk, kita bisa ke stasiunnya, tapi begitu turun dari stasiun tanpa pas khusus kita tidak bisa masuk ke area itu. Satu-satunya cara kita bisa bertemu orang atau akademisi atau ahli nuklir misalnya di tempat-tempat tertentu di Rusia, itu harus izin khusus atau kita dijemput di stasiun ataupun di bandara bahwa kita bisa masuk ke area itu. Nah, hal-hal seperti itu akan bisa membantu jika Bu Monik tertarik untuk melindungi atau concern untuk melindungi ilmuwan nuklir ataupun terkait teknologi tinggi Iran. Saya kira apa yang dilakukan di Rusia itu harus ditiru oleh Iran. Kalau ini memang kita mau bahas ke sana arahnya. Tapi saya juga tertarik tadi pada pernyataan Pak Hikmahanto Juwono gitu bahwa Indonesia ini mesti turun dalam peran bagaimana mendamaikan. Pertanyaannya nih, kita nih bisa apa ya dalam konteks kita mendamaikan? Karena kalau kita bicara nuklir, multipurpose reaktor kita di Bandung atau di reaktor Kartini kita di Jogja, saya harus beri kabar nggak enak loh pada ambasador tadi menyatakan bahwa kita sudah advance memperkaya 20% bla bla bla. Itu beberapa tahun lalu izin. Setahu saya sudah berapa tahun ini kita sudah tidak mendapatkan uranium. Jadi kita ini sudah diperlemah dan kita sudah tidak bisa memperoleh. Karena apa? Kontrol IAEA itu terhadap negara-negara pemilik multipurpose reaktor seperti Indonesia itu sangat ketat. Jadi jangan kita berhayal bahwa kita bisa membantu banyak jika kita untuk kepentingan nasional kita saja kita sudah kesulitan untuk menyelamatkan uranium yang kita perlukan untuk masuk. Itu nomor satu. Nomor dua, kalau kita lihat bantuan Rusia terhadap Indonesia setelah kunjungan Presiden Prabowo, 73 triliun kalau nggak salah untuk kerjasama nuklir. Ini mesti kita sikapi hati-hati, jangan sampai kita bernasib seperti Iran. Karena seperti saya bilang tadi, ketika Amerika ingin menyatakan apapun, dia bisa menyatakan apapun lah. Terserah dia gitu. Dia bisa bantah mau dia bikin dia orang tanda tangan NPT atau tidak, apa yang dia mau bikin. Yang saya khawatirkan dengan bantuan 73 triliun dari Rusia, jika kita tidak matang dalam juga konteks memperkuat kemampuan multipurpose reaktor kita menghadapi resiko yang sama. Kemudian dari pelajaran yang kalau saya selalu gini ya, setiap ada perang tuh kita mesti lihat pelajarannya apa sih buat Indonesia. Ini kebetulan ada Pak Ponto ya. Buat saya,
pelajaran dari perang Iran dan Israel adalah bagaimana sistem-sistem kapal pembawa drone, sistem laser angkatan laut, bagaimana kapal selam nuklir, ya bagaimana perang 3 dimensi udara, laut dan bawah laut termasuk cyber itu jadi semakin hebat, di mana bagaimana Iran bisa mengancam Selat Hormuz dengan biaya murah, tapi dampak globalnya akan sangat besar. Yang intinya adalah kuncinya cost disruption-nya kecil, tak dibanding economic damage yang akan dilibatkan pada dunia. Baik Ibu. Hal-hal kayak gini menurut saya kita berkesempatan untuk belajar dari perang ini. Kita nggak usah perdebatkan orang ngapain atau Amerika kenapa atau Israel kenapa atau Iran kenapa. Oke, hal itu penting, tapi lebih kepada Indonesia terus mesti apa kalau itu terjadi. Sekali lagi ya, saya kontekskan ini karena kita akan menjadi negara punya kekuatan nuklir hebat dengan bantuan Rusia. Soon. Baik. Thank you banget Ibu Moni Bakri sudah join di Catatan Demokrasi. Pak Smith Al-Hadar sama Pak Mahfud harus bersuara juga. Indonesia bisa apa ketika kita disuguhkan bahwa jalur diplomasi menemukan jalan buntu. Perang terbuka kita dipertontonkan hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Senjata pemusnah massal nuklir yang paling ditakutkan. Pak Mahfud dan juga Pak Smith rasanya ingin bicara langsung soal nuklir dulu, boleh kita sebelum masuk ke upaya diplomasi Indonesia sejauh mana? Ya. Jadi sebenarnya reaktor nuklir itu punya Iran itu diberikan oleh Amerika Serikat tahun 74. Amerika Serikat yang memberikan reaktor nuklir pada Iran. Tapi setelah revolusi tahun 79 terhenti, lalu Rusia masuk di tahun 88 mulai masuk. Nah, terciptanya kesepakatan tahun 2015 itu berhasil disambut oleh negara-negara di luar Amerika Serikat lah. Inggris, Prancis, Rusia, Jerman dan Cina. Itu sudah berhasil. Tapi ketika ditandatangani itu Israel menentang. Dia menentang itu karena kata dia alasannya kalau Iran punya keleluasaan mengekspor minyaknya ke luar negeri, dia akan mendapat duit lebih banyak. Kalau dia mendapat duit lebih banyak, dia akan membiayai proksi-proksi dia di Timur Tengah. Dan proksi-proksi ini adalah upaya Iran untuk mengimbangi hegemoni Israel di Timur Tengah. Nah, jadi kesepakatan dicapai 2015 itu, yaitu Iran boleh menggunakan reaktor nuklir, program nuklir dengan aras. Itu 3,67%. Dengan berat tidak boleh lebih dari 300 kg. Jalan itu. Dan semua merasa puas. Dari tahun 2015 sampai 2018. 2017 ketika kampanye di Amerika Serikat, Donald Trump menentang itu. Kenapa dia menentang? Karena dia membutuhkan lobby Yahudi dan kaum evangelis. Kaum evangelis di Amerika Serikat itu adalah basis pendukung Trump. Sehingga dia perlu dukungannya. Jadi begitu Trump terpilih, dia penuhi janjinya itu, yaitu menerapkan tekanan maksimum untuk mencekik ekonomi Iran dengan melarang dia mengekspor minyak ke luar negeri. Nah, bagaimana caranya Iran keluar dari persoalan ini? Dia naikin aras dari 3,67% sesuai dengan kesepakatan tahun 2015 menjadi 60%. Hanya untuk nakuti ini. Ini dia bargaining power-nya dinaikin. Supaya dia punya bargaining power terhadap Amerika Serikat. Nah, ketika Joe Biden memerintah terjadi perundingan kembali karena Joe Biden tidak setuju dengan Trump. Iran itu anggota NPT tadi, Non-Proliferation Treaty. Jadi Iran punya hak menggunakan uranium untuk kepentingan-kepentingan sipil.
Nah, jadi Iran naikin 60%. Biden tambah sanksi lebih banyak terhadap Iran. Nah, perundingan di Swiss antara Iran dengan Amerika Serikat dan kemudian dipindahkan ke Oman secara rahasia tidak menemukan hasil. Nah, begitu Trump terpilih, Trump kembali menerapkan tekanan maksimum terhadap Iran. Itu atas kemauan Israel. Itu bukan karena Iran mau bikin nuklir atau senjata nuklir, karena IAEA, watchdog-nya PBB untuk mengawasi nuklir Iran, itu memeriksa Iran dengan ketat, dan Iran bekerja sama sepenuhnya. Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat, Tulsi Gabbard, itu bulan Maret lalu dia berpidato di Kongres Amerika Serikat dan dia menyatakan bahwa tidak ada indikasi Iran akan membangun senjata nuklir. Begitu juga Direktur IAEA, yaitu Rafael Grossi, itu menyatakan juga tidak ada indikasi bahwa Iran akan membuat senjata nuklir. Nah, ketika Trump datang ke Timur Tengah bulan lalu, ke Saudi, Trump menyatakan bahwa perundingan Iran dan Amerika Serikat telah mengalami kemajuan konstruktif dan semakin dekat kepada kesepakatan. Itu bulan Mei bulan lalu. Nah, kalau kesepakatan, dan Iran memang berkepentingan, bukan Iran tidak mau. Tapi yang menjadi deadlock itu karena Trump sekarang meminta program nuklir Iran itu dihapus sama sekali. Padahal itu hak Iran, hak penandatangan NPT itu dia berhak menggunakan program nuklir untuk kepentingan sipil. Baik. Sehingga Trump meminta supaya itu dihilangkan sama sekali. Iran nggak mau. Iran mau kembali ke terbukti. Iya, terbukti. Karena apa? Kenapa Israel harus memprovokasi Iran? Karena kalau Iran menyerang Israel, pasti itu Trump akan didorong untuk membantu Israel. Israel harus dibantu karena apa? Dia tidak mungkin memenangkan perang dengan Iran. Di luar dugaan, Iran punya rudal jelajah yang tidak diduga gitu, ternyata bisa menembus sistem pertahanan berlapis Iron Patriot, David Sling, dan Iron Dome. 4 itu bisa ditembus oleh Iran. Nah, Israel salah hitung. Oleh karena itu, untuk bisa bagaimana caranya Trump membantu dia, karena hanya Amerika Serikat memiliki bom yang seberat 13.000 kilogram itu. Israel menyerang Iran. Dia tahu bahwa dia tidak bisa memenangkan perang dengan Iran, tapi Amerika Serikat pasti akan bantu dia. Baik Pak Smith. Ini konfliknya makin terurai, tapi kita boleh minta suara Pak Mahfud Siddiq dulu. Belum bersuara Pak Mahfud Siddiq, kita boleh melihat ke depan. Apakah gejolak ini akan terus berlangsung meskipun ada ungkapan gencatan senjata, posisi Indonesia sebagai non-blok yang tidak mau ikut campur, meskipun kemarin Prabowo memberikan sinyal bertemu dengan Putin. Iya, baik. Gantian ya Mbak Modik ya. Boleh, silakan Pak Mahfud. Sebelum ke situ Mas Adameda, saya ingin mengkoreksi dulu agar tidak ada yang sesat dan menyesatkan. Ada yang sesat Pak tadi Pak? Agar jangan sampai ada yang sesat dan menyesatkan. Kemarin saya menonton wawancara J.D. Vance di Fox News. Beliau mengatakan bahwa keputusan Presiden Trump menyerang 3 instalasi nuklir Iran didasari oleh kekhawatiran Iran akan meningkatkan pengayaan uraniumnya sampai ke level 90. Dan ketika interviewernya itu bertanya lebih dalam,
berdasarkan data yang dimiliki pemerintah Amerika, berapa kemampuan kemampuan Iran sekarang? Iran sudah punya kemampuan pengayaan sampai 60%. Apakah Anda punya bukti? Kami sedang mengumpulkan bukti dan akan menunjukkannya dalam beberapa waktu ke depan. Itu bahasa Wapres Amerika Serikat kemarin. Jadi Mbak Monik bisa cek nanti di Fox News gitu ya, itu masih ada. Jadi tidak benar kalau Iran sekarang ini punya kemampuan pengayaan uranium 90%. Itu artinya Iran sudah definitif punya senjata nuklir. Itu yang pertama. Yang kedua yang penting begini, kalau hari ini dan mungkin 1-2 minggu ke depan kita masih sibuk bicara tentang konflik Israel dan Iran, lalu apakah akan terjadi perang dunia ketiga dengan segala macam skenario-nya, ini adalah satu switch isu dalam mind publik, dalam pikiran publik secara internasional yang memang diinginkan oleh Israel. Untuk apa? Untuk mengalihkan perhatian publik dunia dari core isu, yaitu konflik antara Israel dengan Gaza. Palestina. Yang Palestina. Mari kita coba exercise. Jika secara militer Iran sekarang ini hancur kekuatannya, terlepas apakah dia punya nuklir senjatanya atau tidak, tapi kemudian dia hancur kekuatan militernya, apa artinya? Artinya satu-satunya halangan bagi Netanyahu, bagi pemerintah Zionis Israel untuk menyelesaikan semua misi politik membangun Israel Raya, ini terbuka lebar. Kenapa? Karena sekarang ini hanya ada poros perlawanan yang isinya, satu, Suriah sudah ditaklukkan dengan pergantian rezim, lalu kemudian Hizbullah sudah porak-poranda, lalu kemudian Houthi yang sebenarnya sangat kecil, kapasitas militernya tidak perlu dikhawatirkan, lalu Iran. Tinggal Iran. Artinya kalau Iran berhadapan dengan Amerika, digempur habis-habisan, lulu lantak militernya, maka artinya Israel, Netanyahu sudah tidak punya penghalang apapun untuk melanjutkan semua ambisi politiknya menguasai Palestina. Kira-kira seperti apa ambisi politik ini akan dilanjutkan? Di tengah ketika masyarakat dunia sekarang ini punya empati kolektif terhadap nasib bangsa Palestina atas dasar isu kemanusiaan. Saya tidak setuju dengan Mbak Moni ketika di awal banyak mengeksplorasi perspektif Yahudi, lalu Persia dan segala macam berdasarkan perspektif agama. Tidak. Isu Palestina sekarang ini dan Israel, apa yang terjadi di Gaza sekarang ini telah menjelma menjadi kesadaran publik, ini adalah isu politik dan kemanusiaan. Bukan lagi kebencian agama. Ini isu politik dan kemanusiaan. Kalau itu agama, bagaimana kita menjelaskan begitu banyak orang-orang Yahudi yang turun demo di Amerika Serikat, bukan hanya di New York. Di banyak kota di Amerika Serikat termasuk di Eropa, mereka menentang apa yang dilakukan oleh Netanyahu. Mereka Yahudi loh. Dengan jenggot yang panjang-panjang itu kan. Dengan seragamnya lebih serem daripada Khamenei. Iya kan, dengan jubah khasnya. Mereka Yahudi loh. Yahudi yang menentang Netanyahu. Nah jadi yang akan kita saksikan adalah Netanyahu akan melanjutkan operasi militernya bukan saja di Gaza, tapi juga kemudian di tepi barat dan di seluruh wilayah Palestina merujuk ke peta 1967. Tapi ini sudut pandang yang berbeda sekali, yang baru muncul mungkin. Ini merupakan ambisi Israel untuk mengalihkan isu supaya kita tidak lagi fokus di jalur Gaza Palestina, agar kita semuanya mata dunia betul, dan pada kita Iran jangan lupa, Mas Andromeda, Amerika di era second term Trump, di hari-hari pertama Trump sudah mengatakan kebijakan politiknya terhadap isu Palestina adalah Amerika berdiri dengan Israel, lalu akan mengosongkan Gaza,
dan akan meminta seluruh warga sipil Gaza keluar dari Gaza, lalu pindah ke negara-negara Arab di sekitarnya, dan kemudian Gaza akan dibangun menjadi kawasan ekonomi khusus di bawah, entah saya nggak tahu apakah Israel atau yang lain. Artinya apa? Israel dan Amerika punya agenda politik yang sama. Dan kalau hari ini kita membicarakan Amerika menyerang 3 instalasi nuklir Iran, itu sebenarnya adalah untuk memuluskan kepentingan Israel agar ambisi politik Zionismenya berjalan lancar, karena the last resort kekuatan poros perlawanan yaitu Iran akan dihancurkan. Kita akan kembali sesaat lagi, semuanya harus komentar dengan tanggapan dari Pak Mahfud Siddiq. Tetap bersama kami di Catatan Demokrasi, pemirsa. Jadi kalau di depan mata kita diambang perang dunia ketiga, ini isapan jempol semata atau patut kita khawatirkan? Boleh dari siapa dulu? Pak Dian boleh Pak, singkat Pak? Terima kasih. Kalau menurut saya tidak akan mungkin ada perang dunia 3. Perang dunia 2 sudah membuat pelajaran sangat berarti bahwa nuklir dijatuhkan di Jepang yang relatif pulau jauh dari mana-mana. Korbannya seperti itu. Apalagi kalau dijatuhkannya di daerah kawasan padat seperti Timur Tengah. Sejumlah negara yang saat ini sudah menikmati kemerdekaan dan kemodernannya tidak akan membiarkan itu terjadi. Jadi tidak akan terjadi ya. Boleh Pak Soleman, boleh? Ya, sependapat dengan Pak Dubes, jadi negara-negara atau manusia zaman sekarang yang sudah hidup dengan enak tentunya tidak akan menjadi lebih bodoh dari keledai. Sehingga dia pasti tidak akan menuju ke perang dunia ketiga, saya kira itu masih jauh. Singkat boleh? Ya, perang dunia ketiga tidak akan terjadi karena ada 2 negara besar yang berada di belakang Iran, yaitu Rusia dan Cina. Rusia tidak ingin terjadinya regime change di Iran. Kalau terjadi perubahan rezim di Iran dan rezim itu pro-barat, maka negara-negara Asia Tengah akan punya akses ke Teluk Persia dan itu tidak diinginkan oleh Rusia. Prof. Hikmahanto. Yang kedua sebentar, Cina, Iran adalah satu-satunya teman Cina di Timur Tengah, sehingga begitu juga regime change tidak akan akan terjadi. Cina tidak akan bisa menerima hal itu. Sehingga kedua negara ini, Rusia dan Cina, itu akan membantu Iran kalau... Oke, kita boleh bergeser? Ya, sedikdaya-dikdayanya Amerika Serikat, mereka pasti tidak ingin terjadi perang dunia ketiga. Kita tahu sekarang Trump mundur ke belakang. Iran, saya yakin pasti ingin memberikan pelajaran, baik itu ke Amerika Serikat maupun ke Israel. Namun demikian, dia tidak mau juga terjadi perang dunia ketiga. Dan terpenting bagi kita semua adalah kita semua yang ada di masyarakat ini. Bagaimana kita bisa mempersuasi rakyat di berbagai negara yang pemimpinnya trigger happy, suka menggunakan senjata untuk segera diturunkan dari tampuk pimpinan. Ya. Pak Monik. Kalau saya, dunia Arab, negara-negara Arab ada 22. Itu pasti berterima kasih kepada Israel. Karena negara-negara Arab ini mayoritas Sunni. Rivalnya adalah Iran yang Syiah. Maaf saya bawa dikotomi ini. Karena memang faktanya begitu. Proksi-proksi, milisi-milisi Syiah di negara-negara Suriah, Irak. Ada Houthi di Yaman, ada Hamas di Gaza, ada Hezbollah di Lebanon. Itu semuanya tidak disetujui oleh negara-negara Arab, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan sebagainya. Jadi dengan Israel bekerja keras menghancurkan struktur organisasi militernya Iran, 30 petinggi garda revolusi dan militernya Iran tewas. Pak Mahfud Siddiq dan boleh juga komentar. Bisa dibilang begini, Kita bergantian. perdamaian di Timur Tengah lebih mudah. Wajah Timur Tengah besok pagi kita bangun, saya berharap, mohon maaf juga nih, Khamenei bisa menandatangani perdamaian. Pak Mahfud Siddiq. Ya. Hati-hati dengan ucapan Mbak Monik terakhir, jangan sampai masyarakat Syiah dan Sunni di Indonesia terprovokasi lalu kita ribut
gara-gara persoalan yang ada di luar kita. Sunni Syiah di Indonesia, kita sama-sama bangsa Indonesia. Tidak boleh terprovokasi. Satu. Yang kedua, Perang Dunia Ketiga masih jauh. Masih jauh. Tetapi tragedi kemanusiaan yang sangat kelam pada abad ini akan tetap terus berlangsung dan akan semakin kelam, yaitu genosida yang sedang terjadi di Palestina dan dilakukan oleh rezim Zionis Israel didukung oleh Amerika Serikat. Jadi ketika Amerika menyerang Iran, 3 instalasi nuklirnya, itu adalah keberhasilan Netanyahu menyeret Amerika masuk ke dalam perang, karena dengan cara itulah dia semakin percaya diri dan kekuasaannya masih akan berlanjut. Terbukti setelah kasus penyerangan Amerika ke Iran, polling menunjukkan kepercayaan dalam negeri terhadap Netanyahu meningkat. Dia akan semakin brutal. Itulah tragedi kemanusiaan. Kita kembali sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Terima kasih semua narasumber yang hadir malam hari ini. Meskipun perbedaan sudut pandang, kami juga mengucapkan terima kasih kepada BAS. Dukung terus program Catatan Demokrasi. Saya Andrew Merkuri. Teman-teman mahasiswa Mana Suara yang boleh dari UNAS. Selamat malam. Sampai jumpa.